Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, para praktisi maritim, khususnya kawan-kawan dari sektor pelayaran, ya, kebutuhan akan pelayaran. Kali ini Saifuddin Tahir, channel Sinau Kapal akan berbagi perihal kebutuhan kapal kargo, ya, di tahun 2025 kayak apa? Apakah masih dibutuhkan atau tidak? Ya. Pertanyaan ini datang dari diskusi dengan kawan-kawan, dan setidaknya pertanyaan ini bisa menjadikan pemacu kita, terutama para pengusaha-pengusaha bidang pelayaran, terkait dengan apakah kapal kargo atau cargo ship, ya, demand akan cargo ship di Indonesia tahun 2025 itu masih masih dibutuhkan apa tidak tahun 2025. Prediksinya bagaimana? Prediksi tahun 2025 itu apakah kapal kargo masih dibutuhkan apa tidak? Kawan-kawan semua, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan akan kebutuhan kapal kargo atau kapal barang yang di tahun 2025, tentunya kita harus mencari beberapa faktor, ya. Faktor-faktor yang bisa mendukung kapal ini bisa dibutuhkan apa tidak jenis kapal itu. Nah, sebelum kita membahas itu, saya ada buku namanya Seluk-beluk Shipping Management, ya. Seluk-beluk Shipping Management. Ya, buku ini menjelaskan bagaimana mengelola suatu kapal, ya. Bagaimana mengelola bisnis pelayaran, ya, yang kira-kira bisa mendukung kegiatan sehari-hari, ya. Bila kawan-kawan ingin memiliki, bisa dibaca nomor yang ada di dalam subscribe, ya, atau deskripsi yang ada di bawah ini. Baik, kita mulai satu persatu tentang pertanyaan prediksi kebutuhan kapal barang di tahun 2025, ya. Untuk menjawab itu, kita harus tahu bahwa dunia ini secara global itu ada namanya perdagangan, ya. Perdagangan utara, selatan, timur, dan barat. Perdagangan global, artinya international trading, ya. Perkembangan internasional trading saat ini, ya, harus kita pahami terlebih dahulu. Indonesia itu merupakan negara yang sampai dengan saat ini masih merupakan negara yang dilewati beberapa jalur transportasi dunia, ya. Seperti hanya Alki 1, 2, dan 3. Dan Indonesia menjadi negara kepulauan. Secara internal, di dalam lingkungan Indonesia, itu adalah negara kepulauan. Dan negara kepulauan di Indonesia terus berkembang. Artinya membutuhkan banyak komoditi, ya. Komoditi dari internasional masuk ke Indonesia, atau komoditi internasional dilewatkan Indonesia, ya. Komoditi internasional lewat Indonesia, komoditi internasional masuk Indonesia. Begitu juga komoditi Indonesia ditransportasikan antar pulau, dan komoditi yang ada di Indonesia ditransfer ke luar negeri. Nah, perdagangan internasional ini masih terus berkembang di tahun 2025. Masih berkembang, ya.
indikasi masih berkembang. Adanya banyaknya permintaan, ya, permintaan akan kargo barang atau muatan, ya. Permintaan akan kapal barang di tahun 2025 masih terus meningkat, masih tinggi lah, boleh dikatakan masih tinggi, ya. Jadi kebutuhan barang masih tinggi sehingga barang tersebut diangkut lewat kapal kargo, kargo ship, ya. Sehingga kapal kargo masih kebutuhannya masih tinggi. Kapal kargo itu mengangkut berbagai jenis komoditi, berbagai jenis barang, ya. Kapal kargo mengangkut berbagai jenis barang, ya. Dari Indonesia, artinya dari Indonesia ke luar negeri, maupun dari luar negeri ke Indonesia. Alat untuk sarana untuk mentransport ini namanya cargo ships, ya. Cargo ship, kapal kargo, ya. Ya. Ini fenomena ini masih berlangsung di tahun 2025, ya. 2025. Nah, kenapa masih berlangsung? Karena memenuhi kebutuhan pasar domestik. Kapal ya, pasar yang Sumatera, Jawa, ya, yang penduduknya besar, ya. Kalimantan, apalagi komoditi-komoditi dari wilayah timur, komoditi dari tengah dan barat. Bahkan ada komoditi-komoditi yang bisa diekspor, ya. Komoditi yang bisa diekspor maupun komoditi-komoditi yang bisa diimpor. Jadi faktor tentang perdagangan internasional dan kebutuhan domestik atau komoditi domestik Indonesia yang dipakai di luar negeri masih tinggi. Sehingga jangan khawatir bagi pengusaha-pengusaha pelayaran, kapal kargo, jenis kapal kargo masih dibutuhkan. Ya. Kawan-kawanku semua, hal lain yang perlu kita perhatikan di dalam mengetahui prediksi kebutuhan jenis kapal kargo atau kargo ship ini adalah industri ekstraktif, ya. Industri yang diolah serta sumber daya alam di Indonesia, ya. Sumber daya alam. Mungkin kita harus memahami dulu apa itu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sumber alam. Salah satu di antaranya sumber alam yang ada di Indonesia, batu bara, ya. Batu bara. Nah, batu bara bisa diangkut menggunakan tongkang, ya. Tongkang adalah salah satu jenis kapal kargo, tapi bentuknya bas. Kalau tongkang itu kapal kargo yang bisa mengangkut batu bara namanya bulk carrier, ya, solid bulk carrier. Jadi nanti itu akan ada sesi tersendiri apa itu yang namanya kapal kargo, jenisnya apa saja, ya. Breakdown daripada jenis kapal kargo apa saja. Jadi batu bara diangkut lewat bulk carrier. Minyak, baik itu produk oil maupun minyak mentah, diangkut lewat tanker. Tanker itu termasuk bagian breakdown daripada kapal kargo, ya. Minyak dari Balikpapan, dari utara Jawa, West Java, East Java, atau dari manapun di Indonesia sumber alamnya, itu minyak tersebut diangkut menggunakan tanker. Tanker bagian daripada kapal kargo. Jadi kalau berbicara kapal kargo harus komprehensif, ya. Harus komprehensif. Banyak gas. Di Indonesia banyak gas. Nah, gas ini bisa diangkut menggunakan gas carrier. Gas carrier dikategorikan juga sebagai kapal kargo, ya.
produk-produk Pertamina, pertanian, ya itu juga bisa diangkut menggunakan kargo, biji-bijian, beras, jagung, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu bisa diangkut menggunakan kapal kargo, ya. Dan ini semua disebut sebagai sumber alam, ya, dan bisa dilakukan melalui industri ekstraktif, ya, yang diolah kemudian diekspor atau industri diolah dan dibutuhkan ke pulau-pulau lain di Indonesia. Dan kebutuhan ini masih tinggi, ya, masih tinggi sehingga kebutuhan kapal kargo di tahun 2025 masih tinggi. Kawan-kawanku semua, para pebisnis bidang pelayaran, transportasi laut itu sangat penting ya untuk mengangkut barang-barang tersebut, kargo-kargo tersebut dari lokasi produksi ke pasar, ya, lokasi produksi ke pasar, dan fasilitas pengolahan ke pengguna, ya, konsumen transportasi laut. Sehingga dengan filosofi tersebut, mentransport dari pengolahan, mentransport dari produsen sampai ke konsumen itu membutuhkan kargo, ya, kargo. Jadi kapal kargo masih menjadi demandable di tahun-tahun berikutnya, yaitu khususnya di tahun 2025. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa infrastruktur dan pengembangan pelabuhan di Indonesia terus berkembang, ya, terus berkembang. Banyak pelabuhan-pelabuhan yang sedikit ya agak dimodernisasi, dibangun oleh pemerintah Indonesia. Jadi ada pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Misalnya pelabuhan yang besar di Jakarta namanya Tanjung Priok, di Surabaya namanya Tanjung Perak, di Makassar ada juga, ya, pelabuhan di Makassar. Pelabuhan-pelabuhan ini merupakan infrastruktur pelabuhan milik Indonesia yang turut berkembang dan terdapat modernisasi, ya, modernisasi. Nah, dengan adanya modernisasi ini yang terus meningkat, ya, diperkembangkan terus oleh para praktisi-praktisi, oleh pemerintah, ya, oleh regulator, maka kebutuhan akan kapal pengangkut dalam bentuk kapal kargo masih dibutuhkan tahun 2025, ya. Meningkatkan dengan adanya infrastruktur tersebut, meningkatkan permintaan akan kapal kargo, ya, akan kapal kargo. Nah, kawan-kawanku semua, peningkatan kapal kargo tersebut pasti akan membutuhkan pengelolaan volume muatan dan semakin besar seiring dengan perkembangan saat ini. Sehingga jangan khawatir, dengan adanya modernisasi infrastruktur dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, maka sudah dipastikan bahwa di tahun 2025 kebutuhan akan kapal kargo masih terus meningkat. Ingat, kapal kargo macam-macam. Ada muatan gas, muatan cair, dan muatan padat, ya. Muatan padat. Ini kapal kargo itu ada 3 jenis muatan tersebut. Kalau gas ya LPG carrier, gas carrier. Kalau muatan cair bisa dalam bentuk liquid natural gas atau tanker, produk tanker, oil tanker, crude oil, atau dalam bentuk padat katakan dalam bentuk kargo transport unit yaitu kontainer atau bale atau dalam bentuk crane kapal kargo, ya.
atau bulk carrier dalam bentuk batu-batuan sumber alam. Dan itu masih dibutuhkan sampai dengan tahun 2025. Ya, jangan khawatir, masih dibutuhkan sampai tahun 2025. Satu hal lagi yang saya harus sampaikan kepada kawan-kawan, saat ini terkenal dengan e-commerce, menggunakan elektronik komersial. Jadi barang-barang yang diperdagangkan menggunakan elektronik dan kebutuhan akan distribusi barang. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini semakin meningkat dan mendorong akan permintaan pengiriman barang, ya, mendorong pengiriman barang tentunya dengan efisiensi yang lebih murah dan tepat waktu. Dengan demikian membutuhkan kapal. Kapalnya pasti kapal kargo, namanya kapal barang. Ya, kapal barang akan menjadi bagian yang penting dari rantai pasokan dalam e-commerce dan distribusi muatan. Kawan-kawanku semua, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, ya, melalui e-commerce dan distribusi barang ini berdampak pada prediksi tahun 2025 masih tinggi kebutuhan akan kapal barang tersebut. Itulah kenapa berdasarkan e-commerce dan distribusi barang ini kami memprediksi bahwa tahun 2025 masih tinggi kebutuhan akan kapal jenis cargo ship, ya. Kawan-kawanku semua, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita catat karena ada kebijakan namanya BRI, ya, bukan BRI, itu artinya Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative. Ada sabuk, ya. Sabuk ASEAN, ya, Indonesia terlibat di dalam kerjasama regional ASEAN, ya, dan proyek konektivitas. Indonesia termasuk terlibat dan berpartisipasi, sehingga perluasan daripada konektivitas regional ini mengakibatkan kebutuhan akan sarana transportasi kargo, ya, namanya jalur maritim Belt and Road Initiative, proyek konektivitas. Proyek ini mengakibatkan meningkatkan aktivitas perdagangan lewat laut dan kebutuhan akan tentunya akan kapal barang, cargo ship. Jadi perluasan atau extension daripada konektivitas regional ini, regional connectivity di ASEAN, mengakibatkan kebutuhan akan kapal kargo. Jadi dengan kebijakan tersebut mengakibatkan kapal kargo sangat dibutuhkan. Jadi kawan-kawanku semua, jangan khawatir bahwa di tahun 2025 kita harus optimis bahwa kebutuhan akan kapal barang di Indonesia diperkirakan akan tetap tinggi, akan tetap demanded, akan tetap dibutuhkan. Hal ini didorong juga karena pertumbuhan ekonomi yang stabil di wilayah ASEAN dan Indonesia sendiri. Perkembangan infrastruktur di Indonesia cukup bagus, ya, terutama pelabuhan-pelabuhan, dan dinamika perdagangan internasional yang turut bergairah dan turut berkembang sehingga dunia transportasi kargo yang membutuhkan kapal kargo masih tetap sangat tinggi. Dan kawan-kawanku semua,
Jangan khawatir bagi kawan-kawan yang ingin berinvestasi di dalam eh, kapal kargo. Upayakan kapal kargo yang baru atau modern atau kapal-kapal yang ya usianya masih lebih muda ya, modern. Karena kapal kargo yang modern dan yang masih muda biasanya efisiensinya masih bagus dan hemat akan bahan bakar dan menjadi strategi untuk mendukung ekonomi maritim di Indonesia. Jadi jangan lupa ada buku seluk-beluk shipping management bisa didapatkan melalui nomor HP yang ada di dalam deskripsi. Demikian, semoga sharing singkat ini tentang kebutuhan, prediksi kebutuhan kapal barang di Indonesia tahun 2025 masih tetap tinggi ya, masih tetap tinggi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.